Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuzamar Agus dari kelompok 7 yang beranggotaan 4 orang, yaitu Andi Aco Irsal Barsyah, Faiz Dito Setiawan, Kuzamar Agus, dan Abdul Basit Ridho. Saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Pengertian motivasi organisasi secara etimologi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti menggerakkan. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang diartikan sebagai daya batin atau dorongan. Ada juga motivasi yang menurut para ahli. Motivasi menurut Malayu pada tahun 2015 berasal dari kata Latin mover, yang berarti dorongan atau pemberian daya penggerak, yang menciptakan kegerahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya, namun mencapai kepuasan bersama. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tujuan motivasi. Tujuan pemberian motivasi terhadap karyawan menurut Sunianto antara lain: yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Nah, yang ketujuh, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya bagian C, yaitu jenis-jenis motivasi. Menurut Woodward dan Marquis menggolongkan motivasi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kebutuhan organis, yaitu motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan dengan dalam seperti makan, minum, kebutuhan bergerak, dan istirahat. Yang kedua, motivasi darurat yang mencakup dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas. Motivasi ini timbul jika situasi menuntut timbulnya kegiatan yang cepat dan kuat dari diri manusia. Dalam hal ini motivasi timbul atas keinginan seseorang, tetapi karena perangsang dari luar. Yang ketiga, motivasi objektif, yaitu motivasi yang diarahkan kepada objek atau tujuan tertentu di sekitar kita. Motivasi ini mencakup kebutuhan untuk eksplorasi, manipulasi, dan lain. Motivasi ini timbul karena didorongkan untuk menghadapi dunia secara efektif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyirah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Baik, itulah materi dari saya. Saya Faiz Dito Setiawan akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu komunikasi organisasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Menurut James dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan dengan tujuan mengubah atau membentuk untuk perilaku orang lainnya. Itu pengertian komunikasi. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Komunikasi organisasi memiliki setidaknya ada 3 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi. Tujuan utama adalah untuk menyampaikan informasi yang diperlukan oleh anggota informasi. Informasi ini bisa berupa perintah, intrinsik, laporan, dan lain-lain. Yang kedua, menjaga koordinasi. Tujuan kedua adalah untuk menjaga koordinasi antar anggota organisasi. Ini penting agar setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dan bekerja secara efektif. Yang ketiga, membangun hubungan. Tujuan ketiga, untuk membangun hubungan yang baik antar anggota organisasi yang membuat anggota merasa nyaman dan merasa dihargai, sehingga dapat bekerja dengan baik dan berprestasi lebih tinggi. Baik,
Saya akan melanjutkan materinya, yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini mempunyai 4 macam, yaitu yang pertama fungsi informatif. Fungsi yang pertama ini dijelaskan oleh Sanjaya bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi yang kedua ini komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pimpinan organisasi tersebut. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi persuasif yang ketiga ini merupakan fungsi untuk memberikan perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, fungsi integratif. Fungsi integratif ini merupakan yang berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Komunikasi organisasi memiliki 2 jenis, yaitu internal dan eksternal. Jenis internal ini merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota. Contohnya, upaya mengubah suatu fisik yang sudah ada sejak organisasi muncul. Pengubahan visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat semua anggota melalui diskusi serta komunikasi antar anggota serta pimpinan organisasi yang baik, serius, serta intens. Jika terbentuk komunikasi yang baik, maka akan menciptakan lingkungan organisasi yang baik serta memperkuat relasi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, jenis komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini digunakan jika organisasi tersebut ingin mencapai sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.